Welcome September, jangan lagi ada isu PKI di antara kita. Siap, sabilillah. Siap. Hapuskan PKI. Siap. Mut syahidan iskariman Hidup mulia atau mati syahid. Jangan diberi jalan untuk PKI. Yang pasti, apakah kalian ridho kalau PKI memimpin Indonesia? Anggota PDIP, Rika Kitaning, kemudian Rika Jega Pitaloka, dan Jokowi PKI. Apa yang disampaikan Pak Kiflan Zain benar. Ya kalau itu pernyataan Pak Mardhani biarin aja. Ngapain kita pusingin? Beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu tidak ada. Tidak punya bukti jelas. Kalau ada, cobalah dibuka. Bekas gedung PKI ya. Yang kedua dibeli sama pariwisata. Pariwisata sekarang ya sampai sekarang ini kosong begini. Saya nggak tahu jadi apa itu. Itu dulu kantornya DNID berkantor itu di situ di depan PBN persis dulu. Tapi ini perkiraan saya ini mungkin akan jadi lagi kalau mereka sudah menang, mereka bangkit lagi itu pakai kantornya. Nanti apabila mereka sudah bangkit itu akan jadi CCPKI lagi. Itu kan satu tafsiran. Ya, oke. Belum tentu benar. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan Jokowi. Ya kalau menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ngapain sih kita komentari? Kita jalan saja terus. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena rakyat akan memiliki nalar tersendiri untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Kita siap perang dengan PKI. Setuju rekan-rekan sekalian? Jokowi PKI, kawan-kawan sekalian. Betul. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Tugas seorang pemimpin secara moral itu, kalau trauma sejarah ini bagaimanapun bisa jadi penyakit. Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun. Saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian hari. Tidak bisa. Jangan Tidak bisa. Jangan membela PKI. Tidak ada yang membela PKI. Saya sudah tidak mau ketakutan masa lalu kita wariskan pada anak muda kita. Fakta hari ini, di mana ada komunisme lagi? Cuma 6 negara dari 195 negara. Artinya bahwa kegagalan komunisme sebagai ideologi bukan cuma perdebatan-perdebatan. Secara faktual di dunia itu sudah terjadi. Itu harusnya kemudian bisa membantu kita untuk merenovasi pemikiran kita terhadap sesuatu yang sifatnya traumatik. Mungkin nggak dia bangkit lagi? Mereka mulai dengungkan. Di mana, Pak? Ya, di sana kok melihatnya. Di mana? 2017 saya di sana kok melihatnya. Isu, kabar, tuduhan atau apapun namanya terkait Partai Komunis Indonesia atau PKI pasti muncul. Atau tepatnya sengaja dimunculkan setiap kali bulan September tiba. Ada yang cuma ngomong banter tanpa data alias asal jeplak. Tapi ada juga yang pakai alat peraga supaya terlihat meyakinkan. Meski dugaan kuatnya, isu dihembuskan sendiri. Alat peraga dicetak sendiri, pura-pura ada temuan lalu dibakar sendiri. Ada yang gak beres sama cara pikir orang-orang semacam ini. Oh ya, ada lagi yang bilang seperti orang kehabisan obat, yakni menuduh Jokowi dan pemerintahannya sedang menerapkan ideologi komunis. Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Kita siap perang
dengan PKI. Setuju rekan-rekan sekalian? Jokowi PKI, kawan-kawan sekalian. Betul. Maaf, kayak gini hanya omongan yang asal jeplak dan lebih baik ditertawakan saja. Lagi pula kalau memang mereka yakin dengan ucapan yang ditemukan soal isu PKI itu, kan tinggal tunjukkan saja buktinya. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu tidak ada. Tidak punya bukti jelas. Kalau ada, cobalah dibuka. Kalau sebut orang, ya tunjukkan siapa orangnya, di mana dia bersembunyi, terus ungkap ke publik dengan bukti orang itu terafiliasi dengan PKI. Kita ingat seorang Alfian Tanjung pernah menuduh kalau rezim sekarang yang berkuasa adalah rezim komunis. Yahya Waloni juga tak kalah heboh dengan ikut-ikutan soal COVID-19 yang disebutnya sebagai strategi komunis. Pernyataan yang semakin melengkapi deretan ucapan tanpa isi, tapi cuma heboh di media sosial seperti buih ombak di lautan atau suara tong kosong berbunyi nyaring. Presiden Jokowi juga sudah pernah menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarga, karena sempat dulu ada isu kalau Jokowi dan keluarganya adalah keturunan PKI. Sempat pula beredar foto DNA Aidit sedang berpidato, lalu nampak orang di depannya yang disebut sosok Jokowi. Itu adalah DNA Aidit. Baru pidato tahun 1955 dia pidato, dia jadi ketua PKI pidato tahun 1955 pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum jadi pasang. Namun perkiraan angka 6% masyarakat yang percaya kabar bohong itu tak bisa dianggap sepele. Angka 6% itu banyak loh, kalau diambil dari 250 juta penduduk saja. Sudah berapa juta manusia yang termakan hoax dan fitnah itu, lalu bisa saja meneruskannya dengan berkata, katanya sih Jokowi dan keluarganya terkait PKI loh. Saya ini 4 tahun begini sabar ya Allah, sabar. Tapi saya sekarang harus berbicara dan sampai nanti karena ada 6% orang yang percaya pada berita-berita seperti ini. 6% itu 9 juta lebih. Kok percaya? Kondisi miris yang sekaligus membuktikan bahwa sebagian masyarakat kita masih perlu dibikin melek, terutama soal pemahaman terkait isu tertentu yang tidak jelas kebenarannya. Karena sengaja disetting buat framing negatif untuk Jokowi, keluarga dan pemerintahan yang sekarang dipimpin bersama Ma'ruf Amin. Dan kalau sekarang kita memasuki bulan ke-9 dari kalender Masehi 2021 dengan peringatan rutin terkait momen G30 SPKI pada akhir bulan nanti, yang memang tak bisa dipisahkan dari sejarah kelam negeri ini. Bung Karno dan para pahlawan revolusi adalah korban dari kudeta Soeharto. Soeharto lah dalang daripada G30S. Masihkah ideologi komunis pantas dimunculkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya sih nggak usah, karena nggak ada gunanya juga. Nggak perlu juga ada acara nonton bareng atau nonton sendirian film G30 SPKI yang sangat dikenal oleh generasi 90 dan 80-an awal itu. Maklum, saat itu filmnya menjadi tontonan wajib bagi anak-anak sekolah, yang sampai sekarang saya belum bisa menangkap faedah dari nonton itu. Oh ya, kabarnya film itu diduga tidak sesuai dengan fakta sejarah kan? Entah mana yang benar, karena zaman itu mesin propaganda yang dilakukan rezim Soeharto agaknya sangat kuat, dominan dan juga menyentuh segala aspek kehidupan di negeri ini. Mau protes nggak berani, apalagi mau melawan. Mungkin nasib orangnya akan berakhir tragis. Wong anak SD bertanya saja langsung diselidiki sama Pak Harto. Ditanya, siapa yang suruh? Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Karena hanya ingin tahu saja. Nah. Apa yang dilakukan Soeharto itu memang kekejaman yang luar biasa. Menurut Sarwo Edi,
yaitu komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto. 3 juta, dia ngomong begitu dengan bangga dia. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Saya ingin membongkar semua kejahatan itu. Benar-benar pendekatan unik khas Pak Harto, sosok yang kerap tersenyum dengan penuh arti itu. Kata orang, julukan The Smiling General memang tepat buat orang ini. Senyumnya yang gak cuma menghanyutkan, tapi juga bikin Anda tahu sendirilah. Jadi gimana dengan September 2021 kali ini? Kalau berharap isu soal PKI atau komunisme hilang 100% sih rasanya mustahil ya. Namun setidaknya kalau isu unfaedah seperti ini bisa dikonter. Paling tidak harapan bisa turunnya angka masyarakat yang percaya karena kebodohan dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak mau melihat negeri ini tentram.